Kemudian di sini juga sudah hadir bersama kita Technical Specialist AutoCAD yaitu Bapak Ahmad Topan yang sekaligus akan menjadi speaker kita pada siang hari ini. Pada webinar ini akan Pada webinar hari ini akan di-share terkait solusi AutoCAD yang pastinya akan membantu Bapak dan Ibu sekalian dalam membuat desain teknik yang cepat dan efisien. Selain itu juga pada webinar kali ini akan di-share terkait tips dan triks dalam menggunakan software AutoCAD. Saya akan bacakan rundown acaranya terlebih dahulu. Yang pertama akan ada product update dari technical specialist kita. Kemudian ada pembahasan sedikit mengenai licensing, kemudian diikuti dengan tips dan triks, dan kemudian kita akan menyaksikan demo dari AutoCAD. Juga nantinya di akhir acara juga akan ada sedikit games yang dapat Bapak dan Ibu ikuti. Tidak lupa juga saya ingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan pengisian feedback form di akhir acara. Dan juga adapun link feedback form ini akan dikirimkan oleh tim kami melalui chat box. Sebelum memulai product sharing pada hari ini, izinkan saya untuk membacakan peraturan selama webinar ini berlangsung. Yang pertama, diharapkan para peserta untuk menonaktifkan mic dan kamera selama webinar berlangsung. Kemudian yang kedua, menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat box atau pada saat sesi Q&A berlangsung. Dan yang ketiga, dimohon menjaga ketertiban selama webinar ini berlangsung. Oke, mungkin untuk Pak Topan dapat memulai presentasinya. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Oke, Mbak Karin, terima kasih waktunya. Saya siapkan dulu presentasinya ya. Mbak Caroline sudah terlihat screen share? Iya, sudah, Pak. Oke, Mbak Caroline. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat semuanya. Salam sejahtera buat semuanya juga. Oke, hari ini kita akan terkait materi webinar kali ini terkait AutoCAD Including Specialist Toolset 2021. Mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah ya ikut webinar kami, mungkin di Senek Metadata atau mungkin di yang lainnya terkait AutoCAD Including Special Toolset. Kali ini kita akan benar-benar membahas terkait AutoCAD Including Special Toolset. Nah, kali ini kita bersama dengan end user atau customer dari MII. Sebelumnya, buat Bapak Ibu sekalian yang belum kenal dengan saya adalah Ahmad Topan, selaku Technical Specialist dari PT Senek Metadata Indonesia. Jika nanti ada kendala terkait AutoCAD atau atau software selain semua produk Autodesk, bisa nanti hubungi tim MII atau bisa langsung email ke kami autodesk.support@metadata.co.id. Oke. Langsung saja, hari ini saya akan share terkait AutoCAD Including Specialist Toolset 2021. Oke, sebelumnya pada tahun 2018 ya, AutoCAD itu masih terbagi-bagi. Jadi ada AutoCAD yang standar, AutoCAD LT hanya bisa 2 dimensi, AutoCAD 2D dan 3D standarnya. Terus kemudian AutoCAD dengan library atau toolset tertentu, misal seperti AutoCAD arsitektur, ini untuk bidang profesional arsitektur. Kemudian AutoCAD MEP untuk bidang material plumbing dan yang lainnya masih banyak lagi. Dan pada Maret 2018, AutoCAD hanya ada 2 jenis atau 2 tipe, yaitu AutoCAD LT hanya bisa 2 dimensi ya, dan full feature 2D dan 3D plus include 7 toolsetnya. Dan ditambahkan dengan fitur untuk akses di mobile apps, jadi melalui handphone, dan juga bisa akses di web. Ya, ini hanya untuk yang versi terbaru. Dan sampai tahun 2020 atau sekarang versi 2021 ya,
Autodesk selalu merilis versinya lebih dulu 1 tahun. Misal rilis pada tahun 2020, berarti versinya adalah 2021. Ya. Apa saja sih include software-nya ketika membeli AutoCAD? Nah, ketika membeli AutoCAD saat ini, AutoCAD full feature ya, itu include 7 toolset. Apa sih benefitnya? Apa sih perbedaannya dengan dulu? Kalau dulu kita membeli AutoCAD arsitektur itu kurang lebih 3 kali lipat harga AutoCAD. Jadi AutoCAD itu misal ya harga 10 juta, arsitektur harganya 30 juta. Nah, ketika mendesain arsitektur butuh MEP-nya, Mechanical Electrical Plumbing. Otomatis harus bayar license lagi. Nah, di versi terbaru atau saat ini ketika membeli AutoCAD full feature langsung include dengan 7 toolsetnya. Plus juga ditambah dengan akses dari handphone dan dari web. Ya. Nah, terkait AutoCAD Including Special Toolset ada 3 poin ya. Pertama itu AutoCAD 2021 terkait Including Special Toolsetnya seperti apa. Dan kemudian adalah connected menggunakan AutoCAD, ya tadi menggunakan web dan mobile apps itu fiturnya seperti apa dan tampilannya seperti apa. Yang ketiga adalah Smart AutoCAD, yaitu nanti fitur terbarunya yang saat ini itu apa saja. Ini total benefit ketika Bapak Ibu sekalian membeli AutoCAD Including Specialist Toolset atau AutoCAD Full Feature. Membeli AutoCAD 3D, otomatis include semua benefit ini. Jadi AutoCAD dari web atau mobile apps, kemudian ada 8 software, totalnya 8 software yang bisa diinstal di desktop, kemudian fitur terbaru yang memang sudah dikembangkan dan otomatis akan sangat membantu pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Nah, tujuan Autodesk membuat satu toolset khusus untuk AutoCAD adalah pertama adalah akses library ya, yang intelijen, artinya kita bisa keluarkan bill of materialnya dan nanti bisa terhubung satu dengan yang lainnya. Dengan adanya akses library yang banyak, otomatis kita hanya mengambil library-nya lebih cepat dibandingkan kita membuat secara manual. Jadi pekerjaan Bapak Ibu sekalian dengan adanya library tersebut otomatis akan lebih cepat. Dan familiar, interface dari AutoCAD sendiri tidak berubah dari versi 2010 sampai sekarang, interface-nya sama ya, tidak berubah. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu belajar lagi ketika interface-nya berubah, otomatis akan belajar lagi. Dan kemudian adalah efisien dengan adanya tadi ya, intelligent, faster, lebih cepat dalam mengerjakan dan interface-nya tidak berubah, otomatis pekerjaan Bapak Ibu sekalian akan lebih efisien. Nah, di dalam AutoCAD Including Special Toolset itu ada AutoCAD Architecture Toolset. Apa bedanya dengan AutoCAD? Nah, ini di Architecture Toolset ada kurang lebih 8.000 ya, Architectural Object dan Stylist. Ada di sini juga otomatis ketika membuat sebuah lantai ya, mungkin dalam suatu gedung ada 20 lantai, kalau di sini otomatis. Tapi kalau di AutoCAD itu manual. Dan elevasinya juga otomatis, membuat section, pandangan depan, samping, kanan, dan kiri itu juga bisa dilihat dari video ini ya. Nah, untuk membuat dinding saja kita tinggal insert wall, kemudian itu dinding dan sudah menjadi 3D. Ketika insert pintu pun langsung tinggal insert, itu langsung menempel pada dinding. Dan ada tangga, terus kemudian roof atau atap, ini pun atap dengan dinding itu juga otomatis ketika ada section. Nah, untuk membuat pandangan depan samping pun otomatis. Kita lihat di sini, kita buat sectionnya dan kemudian ada perubahan pun itu otomatis. Ya. Kemudian tadi ya AutoCAD arsitektur, teman-teman yang di bidang arsitek untuk mendesain gedungnya, membuat gedung itu menggunakan AutoCAD arsitektur. Kemudian di dalam AutoCAD Including Special Toolset disediakan juga MEP Toolset. Nah, MEP Toolset ini biasanya digunakan untuk membuat desain kelengkapan dari gedung itu sendiri. Dari sebuah gedung pasti ada nanti ducting untuk saluran udara ya, udara dari air conditioner atau AC itu bisa menggunakan ducting, desain ductingnya seperti apa, udara bersih, udara kotor nanti didesain menggunakan MEP. Begitu juga dengan pipa air bersihnya, begitu juga dengan kelistrikan dari sebuah gedung, kita menggunakan MEP toolset. Nah, ini sudah include dan library-nya kita tinggal ambil. Kurang lebih ada 10.500 mechanical electrical plumbing object. Dan ini berbeda dengan AutoCAD yang biasa atau standar ya. Kita bisa lihat di sebelah kiri. Sebelah kiri seolah kita hanya menggambar 2 dimensi ya, padahal
ternyata kita sudah membuat 3D. Ini berbeda sekali ketika kita menggunakan AutoCAD biasa atau AutoCAD yang standar. Begitu juga ketika nanti kita ingin mengeluarkan bill of quantity-nya dari berapa banyak pipa dan panjangnya dan tipe-tipe pipa, tipe ducting-nya, kita juga sangat mudah, kita tinggal keluar bill of quantity-nya. Ya. Nah, karena arsitektur dan MEP itu tadi masih terhubung ya, terintegrasi ya, karena memang dalam satu file menggunakan dua software. Jadi meskipun itu seolah dua software ya, tapi itu saling terintegrasi. Nah, benefit dari itu semua dari segi produktivitas akan lebih cepat. Kenapa? Karena tadi ada library-nya ya. Terus ada otomatis untuk membuat pandangan section. Kemudian juga kita bisa cek errornya karena 3D modeling. Kemudian library-nya juga sudah disediakan baik arsitektur atau MEP. Kemudian skematik simbol untuk elektrikalnya juga sudah ada. Dan kemudian benefit downstream workflow itu apa sih? Yaitu ketika desain sudah jadi, otomatis nanti ada error. Nah, ketika error, bagaimana merubahnya link atau terintegrasi dengan yang lain. Kalau di AutoCAD itu masih belum ya, atau masih buatnya manual. Kalau di sini sudah otomatis. Kemudian data perubahannya kita bisa pindah ke yang lain, ke software lain. Kemudian visualization di 3D model ini kita bisa render untuk visualization untuk kita berikan kepada owner. Kemudian di dalam AutoCAD including special toolset ada electrical toolset. Nah, AutoCAD electrical toolset sendiri kurang lebih ada 65.000 ya electrical symbol. Ya, ini digunakan untuk Bapak Ibu sekalian yang memang untuk khusus desain elektrikal atau elektronik ya. Dan biasanya digunakan untuk skematik diagram sebuah kelistrikan. Kita bisa lihat di sini AutoCAD electrical. Bedanya dengan AutoCAD biasa apa sih? Jadi di sini otomatis komponennya sudah menjadi komponen-komponen elektrikal, dan line di sini bukan line biasa tapi melainkan wire, terus masih banyak lagi ya. Di dalam membuat desain skematik ya elektrikal ya, biasanya ada simbol standarnya, mungkin dari Australia, mungkin dari Amerika, atau mungkin dari standar internasional, kan punya standar. Nah, di AutoCAD Electrical sudah disediakan. Jadi tinggal insert, tinggal Bapak Ibu sekalian mau menggunakan standar yang mana. Electrical juga ini sudah otomatis untuk numbering. Kalau wire ada mungkin 20 project, ada ribuan wire. Nah, kita mau tagging manual itu sangat kerepotan, tapi dengan adanya AutoCAD Electrical ini akan memudahkan otomatis untuk memberi nama pada wire, karena wire sendiri warna, dari jenis warna, terus nanti diameter itu nanti kodenya berbeda-beda. Jadi di sini akan lebih mudah. Dan tagging komponen ketika itu saklar, ada mungkin dalam satu project ada 200 saklar. Jadi kalau kita manual mungkin kadang ada kesalahan, dan kadang juga malah saklarnya itu punya nama yang sama, akhirnya miss penempatannya atau dari deskripsi saklar tersebut. Meskipun saklar tapi punya deskripsi yang berbeda-beda. Nah, dengan di sini dengan adanya automatic wire numbering dan component tagging ini akan mempermudah untuk dalam membuat sebuah gambar. Nah, begitu juga untuk automatic report ya, di electrical juga sudah ada. Jadi mau wire, komponen, atau semua komponen yang ada di wire itu sudah otomatis. Error checking di sini juga bisa kita cek ya errornya ketika kita membuat desain elektrikal ya, entah itu punya tagging yang sama, terus kemudian ada wire duplikat wire number atau yang sama, terus kemudian juga kita bisa cek koneksi dari komponen dan wire itu sudah terkoneksi semua atau belum. Itu bisa dicek dengan AutoCAD elektrikal. Kemudian di dalam AutoCAD including special toolset ada AutoCAD mechanical toolset. Ini digunakan untuk teman-teman mungkin di pabrik ya, untuk membuat desain suatu mesin, atau kita sebutnya mechanical engineer atau mechanical ya engineer. Nah, di sini sudah disediakan kurang lebih 700.000 intelligent manufacturing, baik itu part, fitur, atau simbol dan yang lain. Begitu juga otomatis untuk membuat bill of material. Di sini sudah disediakan ya untuk insert komponen ya, mur atau baut,
Ini pun tinggal kita pilih tadi murni mau yang seperti apa, terus kita tinggal pilih dan dia otomatis generate. Kemudian save, ini juga kita pilih diameter yang kita inginkan. Terus kemudian bearing, ada gear, ada juga untuk semua tentang desain untuk sebuah mesin nih. Di sini sudah ada library-nya dan semuanya adalah komponen. Ketika komponen berarti ketika kita keluarkan bill of quantity-nya itu otomatis sudah secara otomatis bisa dikeluarkan. Begitu juga nanti ya. Ini kurang lebih ada beberapa benefit, ada 700.000, terus kemudian untuk menggambar sebuah manufaktur atau mesin, powerful smart dimension, smart detailing, dan juga beberapa ini ya standar yang ada di AutoCAD Mechanical, ada ANSI, PSI, CSN, DIN-B, ISO, GIS, dan GOS. Dan tadi bill of material dan nanti learning juga udah otomatis, layer management sudah disediakan, smart hidden line, yaitu ketika ada objek yang di depan dan ada sebuah part ya komponen di depan dan di belakang, berarti yang di belakang nanti otomatis akan menjadi hidden line. Ada scenario generator, tadi ada shaft, bell, chain atau untuk lainnya. Kemudian dalam AutoCAD Including Special Toolset ada namanya AutoCAD Map 3D. Nah, AutoCAD Map 3D ini digunakan untuk mendesain sebuah gambar atau di pemetaan ya. Simpelnya adalah ketika kita mempunyai gambar CAD ya, AutoCAD itu itu area atau mungkin nanti gedung yang sudah kita buat, nanti kita mapping atau kita tempatkan pada koordinat yang ada di dalam peta atau koordinat yang ada di bumi itu seperti apa. Jadi penempatannya itu tepat dengan sesuai dengan koordinatnya. Jadi di AutoCAD kita menggambarnya real 1:1. Jadi ketika gedung itu tingginya 250 meter, berarti itu gedung 50 meter dan lebarnya 30 meter, berarti gedung itu pun real. Jadi digital prototyping itu real ukurannya. Nah, di AutoCAD Map 3D kita map atau kita tempatkan ke dalam koordinatnya. Itu secara sederhananya. Ya. Map 3D sebenarnya lebih luas lagi ya. Kita bisa menyimpan database dari Geographic Information System. Tadi bisa area, terus bisa koordinat, terus bisa deskripsi lebih banyak lagi ya, tidak hanya tadi area tertentu, misal di daerah Jakarta di koordinat tertentu, di situ dideskripsikan mungkin tanah milik siapa, terus kemudian di area tersebut sudah ada desain apa saja ya. Nah, di situ juga bisa kita lihat mungkin ada desain kelistrikan untuk sebuah kota, atau mungkin di area tersebut kita bisa lihat ada desain pipa untuk air minum atau yang lain. Jadi di sini lebih ke database. Jadi ketika akan membangun di area tersebut lagi, kita bisa lihat sudah ada desain apa saja yang ada di koordinat tersebut. Nah, ini AutoCAD Map 3D. Jadi antara CAD dan GIS itu diintegrasikan. Dan apa bedanya dengan AutoCAD? Itu tadi memiliki referensi ya, tidak hanya gambar AutoCAD, tapi memiliki referensi. Bisa mendeteksi dan membetulkan kesalahan geometri pada gambar. Misal ketika AutoCAD itu sendiri ada gambar yang belum nyambung antara line atau yang lain, di AutoCAD Map 3D sudah bisa otomatis untuk mendeteksi dan untuk memperbaiki itu. Dan di AutoCAD Map 3D bisa menggambar hasil survei ya, terus kemudian mengedit atau tekstual spasial, juga bisa analisis untuk GIS tersebut, untuk clean up gambar, dan masih banyak lagi. Bahkan bisa membuat untuk peta 3D. Kemudian di dalam AutoCAD Including Special Toolset ada AutoCAD Plan 3D. Ya, di sini sudah terintegrasi PNID dan 3D planning ya, membuat schematic diagram untuk piping. Tadi kalau electrical, schematic diagram untuk electrical. Untuk piping atau pipa, schematic diagramnya berbeda ya dengan electrical. Sehingga
plan 3D khusus untuk bidang-bidang atau desain untuk membuat sebuah plan. Kalau kita bisa lihat di sini, membuat 3D plan atau plan desain di AutoCAD Plan 3D atau mungkin sekarang namanya Plan 3D Toolset itu sangat mudah. Jadi ketika pipa ya, kita ingin menambahkan pipa atau nanti menambahkan desain prosesnya ya PNED itu dibuat sebelum plan 3D plan itu dibuat prosesnya terlebih dahulu. Setelah jadi kita buat plan 3D-nya dan kita buat plan 3D-nya itu disesuaikan dengan PNED yang sudah kita buat. Jadi itu pun terintegrasi. Nah, di dalam plan 3D sudah ada strukturalnya juga. Jadi otomatis lebih mudah ya. Karena struktural di plan ya itu berbeda dengan struktural untuk arsitektur. Jadi di sini lebih banyak untuk struktural set atau steel dan juga railingnya pun berbeda. Nah, di AutoCAD Plan 3D juga mudah ketika membuat valve atau nanti menambahkan pipanya, tinggal insert dan itu pun langsung nyambung. Nah, masih banyak lagi ya untuk Plan 3D. Plan 3D sendiri merupakan solusi untuk beberapa perusahaan, diantaranya ada petroleum natural gas production, mungkin untuk perusahaan-perusahaan oil and gas ya, Pertamina juga termasuk ya, natural gas liquid, gas compressing, industrial plant construction, dan juga untuk industri-industri chemical, mungkin pharmaceutical, petroleum product, pulp and paper, masih banyak lagi penggunaan Plan 3D ini. Kalau secara workflow seperti ini, jadi tadi disampaikan bahwa untuk membuat sebuah plan, kita buat PNED, kemudian kita modeling di 3D model, kemudian kita buat strukturalnya. Kita juga bisa cek ketika desain yang kita buat, karena di 3D ya, kita bisa cek clash detection-nya. Jadi gambar yang kita buat atau satu objek tersebut tabrakan atau tidak dengan objek yang lain. Kemudian kita juga bisa membuat soft drawing-nya atau studi gambarnya. Ini beberapa fitur ya yang ada di AutoCAD Plan 3D atau Plan 3D Toolset integrated dengan AutoCAD tadi PNED. Terus strukturalnya sudah ada, parametric element modeling, jadi ketika kita rubah besaran kecilnya itu otomatis akan berubah semuanya. Terus kemudian isometric generation-nya, kita bisa isometric gambar piping-nya secara otomatis. Terus piping spesifikasinya juga catalog editing kita bisa custom atau kita bisa tambahkan. Nah, kemudian di dalam AutoCAD including special toolset itu ada namanya raster design toolset. Nah, berbeda lagi fungsinya. Jadi ini package ya, dalam satu AutoCAD itu banyak sekali benefitnya. Di antaranya tadi Plan 3D. Nah, di dalamnya pun ada namanya raster design toolset. Ini buat teman-teman semua yang punya desain atau ngambil dari hasil foto image ya. Mungkin ambil dari foto sebuah peta atau foto dari hasil scan, mungkin punya soft drawing yang dulu masih pakai Calcade, di scan kemudian kita rubah menjadi file AutoCAD atau file DWG. Nah, ini adalah fungsi dari raster design toolset, merubah file foto menjadi file DWG. Kita bisa di sini, jadi file foto berbeda ya dengan file DWG karena ini vektor. Ini training. Oke. Nah, di raster design ini sendiri untuk clean up, terus untuk nanti ada line, kita pilih line dia secara otomatis. Nanti saya akan demokannya nanti di akhir session ya. Jadi ketika ada gambar yang memang ada bugnya atau kotoran kecil, kita bisa langsung cleaning semuanya. Terus kemudian nanti rectangle atau line
kita ubah jadi file line atau polyline. Terus kemudian teks ya, kita bisa rubah teks yang ada di foto jadi teksnya AutoCAD. Nah itu tadi Master Toolset. Ini beberapa benefit ya ketika kita bandingkan dengan AutoCAD biasa. Otomatis dengan toolset itu akan lebih cepat dibandingkan kita menggunakan AutoCAD Basic atau AutoCAD yang standar. Ini juga otomatis ketika kita ada toolset, ada library, kita tinggal ngambil. Dengan kita membuat manual pasti akan lebih cepat ketika kita menggunakan library, apalagi library-nya kita bisa keluarkan bill of quantity-nya. Jadi tidak manual lagi mengeluarkan bill of quantity atau bill of materialnya. Yang kedua adalah benefit selanjutnya ketika Bapak Ibu sekalian membeli AutoCAD Building Special Toolset adalah Ibu sekalian bisa akses melalui handphone dan juga melalui web. Dan ini bukan berbeda file ya, tapi satu file. Semuanya terintegrasi, jadi dibuka di desktop, di laptop atau web, filenya tetap sama dan ketika dirubah di salah satu pun akan update masing-masing. Nah, tujuannya adalah dengan adanya ini Bapak Ibu sekalian bisa bekerja di rumah, bisa bekerja di kantor, bekerja di workshop, atau juga mungkin bekerja di sambil meeting dengan klien di cafe. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa bekerja dimanapun dan kapanpun. Apalagi dengan kondisi seperti ini, dengan adanya web dan mobile apps juga bisa dilakukan untuk sharing file ya, untuk view bareng-bareng dengan waktu yang sama. Ini tampilannya AutoCAD Web, jadi kurang lebih ada 30% dari yang desktop. Otomatis desktop lebih powerful dibandingkannya web dan mobile apps, karena mobile apps dan web ini masih baru, jadi belum semua fitur di-include. Tapi dengan fitur yang saat ini, kurang lebih tadi 30% ya, itu Bapak Ibu sekalian membuat gambar 2D apapun ya, bentuk apapun, serumit apapun, itu bisa dilakukan dengan AutoCAD Web atau mobile apps. Ini tadi terintegrasi ya, baik di web dan desktop. Filenya juga saling terintegrasi ya. Ketika salah satu diedit, otomatis yang lainnya pun akan ikut update. Kemudian adalah poin ketiga di AutoCAD Building Special Toolset adalah fitur terbarunya saat ini. Bukan setelah ini selesai. Nah, fitur terbaru pertama adalah Driving History. Jadi ini adalah fitur yang sangat disukai oleh teman-teman atau user atau engineer atau developer saat ini terkait tentang AutoCAD, yaitu di mana kita bisa melihat history dari gambar tersebut. Gambar tersebut di-share dengan beberapa user. Nah, kita bisa mengetahui kapan terakhir user itu update dan diedit oleh siapa. Dan bahkan kita bisa compare ya, kita bisa melihat atau bisa mengetahui user tersebut ketika edit, dia mengedit yang mana saja ya. Jadi nanti juga akan saya share terkait tips and triknya, saya demokan terkait dalam story. Jadi file 1 dikerjakan bareng-bareng dan kita bisa cek atau kita bisa mengetahui siapa yang edit terakhir dan yang mana saja yang dia kerjakan. Kemudian access compare, jadi tadi dengan adanya compare DWG ya, sebelumnya tidak bisa dengan dilakukan di Xreference, tapi saat ini sudah bisa dikembangkan dan sampai ke Xref file. Kemudian adalah block palette, jadi blok yang ada di desktop sebelumnya hanya bisa digunakan di desktop, belum bisa di-share ke web, saat ini sudah bisa di-share di web maupun di desktop, bahkan di file yang lain. Terus kemudian adalah performanya, jadi mainstream update lebih cepat dan lebih smooth lah dibandingkan yang sebelumnya, dibandingkan versi sebelumnya ya. Ini Autodesk mengklaim seperti itu. Quick fitur terbarunya lagi adalah quick measure. Jadi sebelumnya kalau kita mau membuat mengetahui jarak, kita klik ya jaraknya. Terus kemudian untuk mengetahui luas area kita harus klik area, kita boundary areanya terlebih dahulu. Nah dengan adanya quick measure kita cukup
klik mouse-nya, kita arahkan pointernya, kita bisa mengetahui jaraknya, sudutnya, tanpa harus memilih objek tertentu. Kita hanya geser pointernya. Ini lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Trim dan extend, ya sebelumnya kita harus memilih mana objek mana yang akan dipotong atau di trim, dan mana objek sebagai pemotongnya. Nah, dengan versi terbaru, kita klik trim atau extend, kita pilih objek manapun dia otomatis. Jadi lebih smart dibandingkan versi sebelumnya. Setelah revision clouds, fitur terbarunya. Jadi sebelumnya revision cloud itu ketika kita membuat revision cloud itu sama semua ya untuk arts-nya, dan kita mau edit juga tidak bisa, jadi sudah automatically. Nah, saat ini kita bisa edit untuk revision cloud-nya berapa arts yang mau kita tampilkan. Kemudian adalah break object at single point. Jadi sebelumnya kita menggunakan 2 line, tapi saat ini bisa langsung di dalam 1 line dengan 1 point. Nah, ini juga fitur terbaru dari AutoCAD 2021, yaitu bekerja sama dengan Microsoft Visual Studio Code. Jadi Bapak Ibu sekalian yang suka automation ya, menggunakan Autolips, jadi yang menggunakan tampilan dari Autolips sendiri itu klasik ya, bahkan untuk editing manual dan ketika memang belum terbiasa itu sangat rumit, apalagi terkait dengan coding. Nah, dengan adanya Microsoft Visual Studio Code ini lebih mudah untuk pencarian mana debug yang mungkin salah atau mungkin kode yang salah, kita bisa cek langsung di situ dan kita langsung bisa perbaiki, dan tampilannya juga lebih mudah atau lebih baik dibandingkan kita menggunakan tampilan yang Autolips untuk klasik. Kemudian adalah terbaru lagi adalah storage-nya, itu storage provider storage selain dari Autodesk. Autodesk sendiri punya storage ya. Ketika Bapak Ibu sekalian membeli license Autodesk, 1 license, itu Bapak Ibu sekalian bisa akses storage-nya Autodesk kurang lebih 25 GB. Ketika nanti Bapak Ibu sekalian ingin lebih, ini bisa dikoneksikan ke Google Drive, OneDrive atau Microsoft, Dropbox atau Box. Ini bisa dikoneksikan. Biasanya Bapak Ibu sekalian ketika punya storage dari perusahaan itu lebih besar kapasitasnya dibandingkan dari standar atau defaultnya Autodesk. Ya, kalau standar atau defaultnya Autodesk kurang lebih 25 GB. Ini cross platform, jadi AutoCAD yang standar ya, mau dicatat sekali lagi, AutoCAD yang standar dan AutoCAD LT ini bisa di-install di Windows dan Mac. Nah, untuk toolsetnya tadi 7 toolsetnya hanya bisa running di Windows. Ini beberapa fitur terbaru di Mac. Nah, ini adalah customer success dari satu festival. Dia merancang proyeknya dari awal sampai akhir menggunakan AutoCAD Illustrator dan berjalan dengan baik. Ini benefit ketika Bapak Ibu sekalian tidak hanya mendapatkan benefit aplikasi dan beberapa teknologi dari AutoCAD itu sendiri, Bapak Ibu sekalian juga mendapatkan technical support, juga free software untuk update software ya, baik versi 2001 ketika muncul 2002 juga akan free. Mungkin ada update ketika running di Windows ada beberapa bug, ada update, itu pun free. Dan kemudian fleksibel untuk term length, atau Bapak Ibu sekalian bisa subscription 1 tahun atau 3 tahun. Kemudian administratif tool, yaitu lesson Bapak Ibu sekalian lebih mudah di manage. Kenapa? Karena nanti semua informasi lesson masuk ke dalam akun admin atau akun yang didaftarkan pada saat pembelian software. Nah, semua data lesson dan semua informasi terkait lesson Bapak itu ada di situ, jadi lebih mudah, dan bahkan kita bisa generate Excel-nya terkait penggunaan lesson dan kepemilikan lesson yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah terkait produk AutoCAD including specialist toolset. Oke. Mbak Caroline langsung atau bagaimana Mbak Caroline? Ini berarti kita tinggal demo ya, Mas? Atau? Ya, tinggal licensing sedikit terkait perubahan yang baru dan kemudian demo. Boleh langsung aja. Langsung aja ya. Oke, siap.
Oke, jadi Bapak Ibu sekalian terkait lesson Autodesk ya, saat ini mulai transisi ya perubahan dari menggunakan serial number menjadi aktivasinya menggunakan email ID dan password. Jadi mulai perubahannya di 7 Mei 2020 dan sampai kapan? Nanti kurang lebih sampai tahun 2021 ya. Jadi Bapak Ibu sekalian untuk aktivasinya nanti tidak menggunakan serial number atau produk lagi. Jadi saat ini masih banyak Bapak Ibu sekalian mungkin error atau problemnya memasukkan serial number. Nah, ketika sudah berubah ke licensing yang terbaru, otomatis ketika Bapak Ibu sekalian memasukkan serial number dan produk key, tulisannya akan invalid. Kenapa? Karena aktivasinya menggunakan email ID dan password. Email ID yang mana? Email ID yang diberi akses oleh admin. Jadi ketika di awal tadi saya bilang bahwa ketika pembelian license software Autodesk itu ada satu email ID yang didaftarkan pada saat pembelian. Itu sebagai admin atau primary admin. Kemudian dia bisa add user lain dan memberikan akses license tersebut ke user tersebut. Jadi admin tersebut bisa memberikan akses license-nya ke email ID yang perusahaan inginkan ya. Jadi sama user A, dia bisa add emailnya dan kasih akses tersebut. Jadi user ketika akan menggunakan aktivasinya menggunakan email ID yang didaftarkan oleh tadi admin dan kemudian cukup memasukkan passwordnya saja. Kapan nanti berdasarkan serial number atau perpetual license ini discontinue atau tidak diperpanjang lagi atau sudah tidak dijual lagi ya, itu 7 Mei 2021. Jadi Bapak Ibu sekalian yang masih punya perpetual yang maintenance-nya aktif, itu tipe network atau standalone, itu nanti sudah tidak dijual lagi setelah 7 Mei 2021. Dan kemudian yang multi-user subscription, yang network tapi yang subscription, nanti 7 Agustus 2021. Jadi sudah tidak dijual lagi oleh Autodesk. Bahkan ketika Bapak Ibu sekalian beli atau mau renewal, harus berubah ke name user atau single user. Artikelnya seperti ini, jadi Bapak Ibu sekalian mungkin yang tim IT atau mungkin ketika nanti ada aktivasinya di perusahaan Bapak, diinformasikan ke teman-teman yang lain atau ke user yang lain. Jadi ketika pertama kali membuka AutoCAD, itu ada pilihan sign in with your Autodesk ID, jadi email ID yang diberikan akses oleh admin, kemudian enter serial number atau use network license. Nah, yang di bawah enter serial number dan use network license masih ada. Kenapa? Karena memang perpetual masih ada ya. Nanti kedepannya akan semuanya pilihannya akan menjadi sign in with your Autodesk ID. Setelah pilih itu, kemudian masukkan email ID-nya dan passwordnya, selesai. Dan untuk ceknya, Bapak Ibu sekalian bisa lihat di sebelah kanan, di Autodesk Setup, di situ ada tanda panah kecil, ada Manage Lesson, dan di situ ketika kita expand, itu ada expired-nya. Ya. Nah, berarti tulisannya udah komersial dan ada lesson expired date. Itu berarti lesson Bapak Ibu sekalian sudah teraktivasi dengan baik. Itu terkait licensing ya. Jadi tidak lagi menggunakan serial number dan nanti 2021 tepatnya nanti Mei dan Agustus ya 2021 semua tidak lagi menggunakan serial number untuk aktivasinya. Tapi berdasarkan email ID yang didaftarkan dan diberi akses oleh admin lesson atau admin software. Nah, ini adalah tips dan triknya di AutoCAD 2021. Tidak banyak yang mungkin tips dan triknya. Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini yang sudah pegang AutoCAD, apalagi setiap hari bekerja dengan AutoCAD, pasti akan lebih baik dibandingkan saya. Mungkin saya hanya share sedikit apa yang saya ketahui. Pertama adalah classic mode. Kenapa saya selalu share classic mode? Karena banyak ibu sekalian kan sudah pakai AutoCAD ini udah puluh tahun, dan classic mode itu sudah hafal dengan simbol-simbolnya, dan area untuk menggambar juga lebih luas. Jadi saya akan tampilkan bagaimana cara membuat classic mode. Jadi di sini kita muncul ya. Ketika ini tidak muncul untuk workspace-nya, kita bisa gunakan menu di sini. Kita checklist workspace. Biasanya sih secara default tinggal muncul ya. Kita bisa pilih workspace. Nah, di
di sini biasanya classic mode ini tidak muncul ya, 3D modeling, basic, dan graphic annotation. Kemudian kita bisa satu lagi kita tampilkan menu bar yang di sini ya. Jadi ini ke hidden, jadi kita tampilkan dulu soal menu bar ya yang di atasnya. Ya, untuk classic mode dan kita minimize tab. Jadi kita hilangkan. Beberapa user menyukai classic mode, kenapa? Karena area yang digunakan untuk menggambar lebih luas dibandingkan kita menggunakan tampilan yang terbaru. Ya. Nah, tadi workspace-nya kita tampilkan, kemudian menu bar-nya kita tampilkan. Setelah itu kita hidden menu bar pada versi terbarunya. Kita akan tampilkan satu persatu toolbar untuk AutoCAD-nya. Jadi kita pilih ya di sini ya, menu tools, ke toolbar, ke AutoCAD, dan kemudian kita pilih salah satu aja. Ini adalah tampilan klasik ya. Misalnya adalah dimension. Nah, ini muncul dimension. Terus kemudian bisa dari sini atau kita bisa langsung dari toolbar yang sudah terlihat, kita klik kanan AutoCAD dan kita bisa pilih yang lainnya. Misalnya untuk menggambar draw ya, muncul. Kemudian biasanya adalah layer, kita tampilkan layer, muncul layer. Kita tampilkan lagi untuk modify ya. Terus kita tampilkan lagi orbit atau object snap sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sekalian ya. Setelah selesai kita cukup save current as. Kita tambahkan mungkin namanya save. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian close dulu, dan kita tampilkan lagi AutoCAD-nya. Kita cek. Nah, ini sudah muncul ya, classic mode 15 Oktober. Drafting annotation, ini yang secara default ya, 3D basic dan yang lainnya, dan ini adalah classic mode. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian memang suka dengan tampilan klasik, seperti itu cara setupnya. Oke, itu adalah tentang classic mode. Kemudian adalah quick measure. Nah, ini adalah satu tip dari saya menggunakan quick measure. Oke ya, kita buka dulu quick measure. Nah, tadi yang saya bilang kita menggunakan standarnya. Kita lihat biasanya untuk mengetahui luas area, kita bisa klik boundary-nya atau ya ketika ingin mengetahui luas area ya, kita bisa di sini area, kita klik di sini. Ini cara manual ya. Ini klik dan ini kita ketahui bahwa luas areanya ya di sini 2450 ya. Ya. Ada cara lain, cara kedua adalah klik objeknya, kita klik ls. Nah, kita bisa mengetahui areanya di list di sini ya. 2.450.000 ya. 2.450 ini hanya desimalnya 4 di 2.450. Ini cara kedua. Ketika kita masih menggunakan yang manual. Kalau ini kan karena boundary, nah kalau seperti ini kita nggak bisa menghitung luas areanya. Kita klik ls juga nggak muncul ya. Karena memang baru separuhnya, hanya radiusnya aja. Ya. Nah, jadi untuk mengetahui area di sini, kita bisa menggunakan quick measure. Kita arahkan pointernya saja. Ini jaraknya sudah bisa kita ketahui, sudutnya, radius.
Di sini pun bisa kita ketahui ya. Dan ketika kita klik, otomatis luas areanya terlihat. Terus kita mau akumulasi dengan luas area yang di atas. Terus juga muncul akumulasinya. Atau kita mau hilangkan yang hanya yang elips, otomatis sangat mudah sekali. Jadi dengan quick measure ini kita bisa cek jarak sebenarnya. Bahkan di sini ada sudut ya, ketika muncul seperti ini berarti dia 90 derajat persis. Kadang kalau kita membuat desain di AutoCAD, kadang sudut nggak tepat dan bahkan jarak kadang juga meleset. Nah ini fungsinya dengan quick measure kita bisa cek jarak dan jarak, luas area dan yang lainnya. Oke. Ini sangat mudah dan ini sangat pekerjaan Bapak Ibu sekalian. Ya. Ini quick measure. Kemudian adalah PDF import. Nah, pada versi sebelumnya PDF import itu masih menggunakan converter dan bahkan dulu masih berbayar ya untuk membuat PDF, file PDF ke AutoCAD itu ada konverternya dan malah berbayar kadang dari third party yang memang harganya lumayan. Tapi saat ini sudah otomatis. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika ini ya, ketika Bapak Ibu sekalian punya file PDF, ya kita bisa lihat file PDF ya. Ini file PDF. Nah, ini kita akan insert ke AutoCAD. Ini nanti otomatis menjadi file DWG. Ya. Jadi caranya mudah. Jadi kita cukup insert ya, insert di sini PDF. Atau dari menu AutoCAD ya, di sini ada gambar AutoCAD, kita menu, terus kemudian pilih import. Importnya adalah PDF. Ya, terus kita pilih filenya. Ya, kita pilih PDF. Ya, oke. Sangat mudah, atau mungkin dari sini juga bisa. Ya. Kita PDF bukan. Ya, jadi mudah. Ini tinggal kita insert. Kita pilih file PDF yang akan kita insert. Skalanya bisa kita atur berapa atau yang kita inginkan. Terus kemudian pengaturan yang lain ketika memang PDF itu hasil dari AutoCAD atau drawing lain ya, software lain, itu ada layer, kita juga bisa gunakan layer yang ada di PDF atau kita bisa sesuaikan dengan layer yang ada di AutoCAD-nya. Kita klik OK. Nah, ini langsung menjadi AutoCAD ya. Kita lihat ini semua jadi kan ini line. Nah, bahkan untuk teks sekalipun kita lihat ini tinggal kita edit. Ini sudah menjadi teks. Pada versi 19 untuk PDF import ini skala ini masih line ya. Jadi ini unit ini adalah line dengan line, bukan teks. Tapi saat ini sudah diperbaiki dan sudah lebih bagus dari sebelumnya. Sekarang sudah menjadi teks. Yang jadi permasalahannya adalah ketika kita cek di sini, ya, ini adalah kita cek jaraknya. Nah, ini ukurannya kecil banget, 0,43. Hanya agar perbandingannya adalah 1 dengan 1. Caranya yaitu kita dengan skala tapi menggunakan skala reference, bukan skala perbandingan. Jadi ketika skala perbandingan kita akan sangat sulit ya, tapi kita menggunakan skala perbandingan. Nanti kita tentukan salah satu jaraknya, kita sesuaikan bahwa dari sini misalnya ke sini ini adalah 43 atau mau yang 110 juga bisa, ataupun yang lain juga bisa. Jadi caranya mudah, kita gunakan scale, kita bisa klik di sini scale atau kita klik SC ya, kita pilih objeknya, klik kanan atau enter, kita pilih poin yang ada di sini. Nah kemudian kita jangan pilih copy reference, tapi kita pilih R untuk yang reference, bukan
skala untuk perbandingan. Jadi kita klik R, cukup klik R, mana yang akan jadi referensi, misalnya di sini, ini dan sini. Ini adalah berapa? 43. Kita klik aja 43. Otomatis ini pun nanti menjadi 43. Kita cek ya. Ini ke sini. Nah, ini 43. 43. Kita juga bisa cek ya di sini. Kita cek. Oke. Ini nanti bisa disesuaikan ya, hanya beda sekian ya, 0, sekian mili. Jadi itu salah satu tipsnya yang mungkin akan lebih mudah ketika Bapak Ibu sekalian membuat skala gambar menjadi sesuai dengan jarak yang kita inginkan, jadi menggunakan scale reference. Kemudian adalah drawing story dan compare DWG. Tadi akan saya share ya terkait drawing story. Di depan kita sudah saya jelaskan ya terkait drawing story. Nah, ini adalah kita demokan. Kita cukup open file yang sudah kita simpan ke drive ya. Kita bisa cek di sini. Saya punya di OneDrive ya. Kita simpan filenya di sini. Jadi bukan disimpan di lokal ya. Jadi agar drawing story ini bisa running dengan baik, itu harus disimpan di 3 storage, yaitu Microsoft atau OneDrive, Box, dan Dropbox. Itu baru bisa running dengan baik. Oke. Nah, kita cukup open dan kemudian kita cari filenya ya. Ini ada drawing story, kita open. Nah, ini sudah terbuka ya. Nah, kita buka drawing story, ada di menu view. Di sini ada menu drawing story. Ya. View drawing story. Kita lihat di sebelah kiri. Ya. Di sini kita bisa search ya, mungkin ada beberapa user sesuai tanggal. Terus kita juga search sesuai dengan user. Kebetulan ini hanya saya ya, bisa di search di beberapa user. Kemudian kita juga search 1 jam terakhir, 4 jam terakhir, atau 24 jam terakhir. Kita bisa search ada perubahan di mana. Dan ini adalah yang terakhir, tadi saya edit jam 1 hari ini, jam 1.17. Ini ada gambarnya. Terus hari ini saya rubah apa saja ya, misal dengan kemarin hari Jumat ya, di Oktober. Kita bisa compare. Saya merubah apa saja sih, atau mungkin selain bisa merubah apa saja. Di sini ada pilihan warna merah, sebenarnya ada hijau ya, jadi kita compare kalau gitu. Ya, jadi ada 3 warna sebenarnya, kita bisa lihat di sini. Yang warna merah adalah objek yang tadinya ada dihilangkan, dan warna hijau adalah objek-objek yang ditambahkan ya. Misal seperti ini, saya selesaikan dulu. Misal saya tambahkan objek lingkaran lah di sini. Ini wire-nya saya buat 0 aja, bukan. Oke. Dan save. Ya. Mungkin setelah itu saya close, akan di-open oleh user lain. Di-open. Dan nanti akan ada update. Jam 2.59 saat ini ya, jam 3 kurang 1 menit. Ini ada edit terbaru, ada lingkaran di sini. Kita akan compare dengan yang mana, dengan yang di sini atau yang di sini. Kita dengan hari Jumat ya, kita compare. Nah, di sini ada 3 warna. Jadi ini warna merah berarti tadinya ada meja di situ, kemudian dihapus. Ini juga sama, dihapus, ini dihapus. Dan ini ada lingkaran yang ditambahkan. Ya. Terus kemudian warna abu-abu adalah warna yang memang tidak mengalami perubahan. Ya. Terus kemudian pada
ketika mau edit terbaru ternyata meja ini mau digunakan oleh gambar tersebut. Bagaimana caranya? Apakah kita harus gambar ulang? Tidak perlu. Jadi cukup kita add. Di sini ada import objek ya. Objek yang sebelumnya kita pilih. Kita pilih. Terus kemudian ini juga kita pilih. Dan ini juga kita pilih. Kita cukup enter. Abu-abu. Jadi warna ini mejanya menjadi current drawing. Tinggal kita save. Ya, kita save. Jadi seperti itu. Kita mau di capture ada perubahannya sebelum kita edit juga kita bisa lakukan itu. Jadi kita bisa mengetahui update-nya kapan. Ini kebetulan hanya share satu user ya. Kita bisa share dengan beberapa user. Mau 10 atau 20 user bisa dalam satu drawing. Dan kemudian ada extract drawing yang tadi saya bilang. Kita juga bisa extract ya. Di extract itu adalah satu file sebuah gambar yang kita link dengan gambar tersebut. Jadi sebenarnya ini extract compare, jadi sebenarnya kita link di file lain. Tujuannya adalah agar di dalam satu file tidak banyak file. Ketika di dalam satu file ditambahkan terus file baru, itu otomatis akan filenya akan semakin berat. Nah, dengan adanya extract ini kita link dengan objek tertentu dan file tersebut akan lebih ringan. Jadi ketika mau edit ini kita tinggal open extract-nya. Ya, kita bisa edit dan kita bisa update. Mari kita open. Sebenarnya di sini, kalau filenya ada di sini ya, ketika kita klik, ini ada dua file sebenarnya, tapi file ini kita referensikan ke yang drawing story. Jadi extract compare ini kita referensikan di drawing story. Nah, ketika ada editing, misal saya hapus ini aja, kita kemudian save, kita close. Nah, di sini akan ada notif untuk refresh ya, karena ada update. Nah, kita bisa refresh atau kita reload all reference. Nah, otomatis di sini akan berubah. Dan kita juga bisa compare langsung dari sini. Kita compare xref-nya. Jadi kita bisa tahu referensinya diubah apanya. Oh, warna merah berarti di sini tadinya ada objek mobil, kemudian dihapus oleh user tersebut. Dan kita save. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah fitur yang saat ini disukai oleh user-user, yaitu versi 2021. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika ingin menggunakan fitur ini, otomatis harus menggunakan versi terbarunya AutoCAD. Kemudian adalah raster design image to AutoCAD. Jadi banyak pertanyaan ke saya, bagaimana sih merubah file dari image ya ke DWG. Jadi di sini saya sediakan filenya ya untuk raster design. Ini ada file ya, ini foto ya, TIFF ya. Kita lihat gambarnya pun seperti ini ya, kita lihat. Kita akan insert ke AutoCAD dan kita jadikan file tersebut ke DWG. Bagaimana caranya? Ya, ini filenya TIFF ya, ini TIFF di sini. Kita akan insert ya. Jadi kita ke new drawing terlebih dulu. Kita hapus saja yang ini. Kita ke menu raster tool. Jadi AutoCAD ada raster design tadi di slide terakhir terkait produk. Raster design di sini ya raster tool ya, menu raster tool. Jadi memang khusus untuk insert foto. Kita cukup di sini menu insert, kita insert aja foto yang kita inginkan untuk kita masukkan. Tadi di dataset ya, saya di sini ada raster design, ada chapter 1 dan ini yang bentuknya TIFF. Kita ambil ya. Ini kita pilih secara default aja ya, density-nya 300 kali 300 per inch. Nah, ini bisa disesuaikan. Saya ambil defaultnya aja karena nanti skalanya kita bisa pilih ya. Unitnya bisa kita jadikan milimeter atau sentimeter. Oke. Nah, kita lihat.
seperti tadi, jadi jaraknya sebenarnya tidak sesuai. Misal kita cek ya. Oh, ini gambarnya inci. Nah, dari sini misal kita cek ya. Dari sini ke sini kecil banget ya. Bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan cara yang sama seperti tadi ya, X reference, atau kita juga bisa menggunakan menu dari raster tool namanya match untuk membuat skala itu sesuai dengan jaraknya. Caranya mudah, kita cukup buat line itu 27 inci ya. Kita bisa menggunakan yang lain ya, bisa mungkin yang lain ya, di sini jarak yang lain yang sudah ada di sini 34 inci atau yang lain. Saya mau menggunakan yang inilah 27 inci, berarti 27 kali 254 kali 27 ya, kurang lebih sekian ya, karena mili ya, jadi saya akan buat line. Kita bisa taruh di sini, terus Ctrl C. Empat 6858 lah misalnya, ini bisa nanti, ini akurasinya berapa, 685. Kita buat line, kita buat. Nah, ini kita bisa sesuaikan dengan match-nya, ini line ini berarti 6858 tadi. Ini misal ya, nanti bisa sesuaikan. Cara yang kedua tadi, yang cara pertama adalah menggunakan reference. Kita juga bisa menggunakan raster tool namanya match. Jadi kita, sebelum itu kita aktifkan. Jadi ini untuk mempermudah kita ambil titik point yang ada di image ya. Tadi mau kita gunakan adalah ini ya. Ya. Ini raster snap. Jadi untuk mempermudah kita gunakan match. Kita pilih titik yang di sini. Kita sesuaikan ya. Klik, kita cocokkan dengan yang di sini. Kemudian tadi yang di sini ya, titik yang di sini ini kita cocokkan dengan yang di sini. Nah, ini otomatis tadi 11 ya. Nah, ini jaraknya adalah sesuai yang line yang kita punya. Kita lihat. Oke. Nah, kita rasternya kita matikan dulu. Oke. Raster di sini snap. Oke, sebentar. Snapnya sudah saya matikan. Oke. Nah, ini adalah jaraknya ya, kita bisa cek 686. Jadi jarak yang tadi kita kan otomatis yang lain akan menyesuaikan. Dan kemudian adalah kita akan clean up, misalnya di sini ada, ini kalau kita lihat perbesar ada bug ya, kotoran-kotoran di sini. Kita bisa cleaning ya. Cleaning ya. Kita misal mau ambil yang rada besar. Nah, misal di sini lah, kecil. Nanti bisa diatur.
itu bisa disesuaikan. Kita kalau bisa memang ambil karena ini nggak seragam ya, kita ambil, bisa kita cleaning ya, kita pilih dan kita pilih semua image-nya ya, kita pilih dan kita bisa pilih salah satu kotoran atau yang ada di gambar tersebut ya. Kurang besar, ambil salah satu deh, kita pilih. Ini semuanya kan warna merah ya, semuanya hanya satu yang kita pilih tapi semuanya warna merah. Lihat, warna merah, kita enter, clean ya. Jadi bisa pilih salah satu bak atau bintik yang tidak sesuai, kita bisa langsung cleaning. Kemudian kita akan di sini misal ya, ini ada line dan circle ya, kita bisa ini kita bisa gunakan kotak. Misal di sini kita kotak, kita pilih titik di sini, terus kita pindahkan ya, ini terus kemudian lingkaran, ini kita buat line-nya terlebih dulu, ini line ya, ini. Terus kemudian lingkaran ya, di sini lingkaran kita klik aja. Jadi kemudian teksnya kita juga bisa berubah teksnya ya, kita pilih biar lurus di sini. Nah, satu kita bisa setup ya, ukuran yang lainnya dan stylenya, klik OK. Kita lihat di sini kok vertikal, saya buka OK. Nih, terus kemudian di sini ya, kita tulis lagi, ini harus tepat sih, 501. Oke, kita cek ini kata-kata sorry, keblok semuanya ya. Kalau ada yang terpotong dia nggak ikut, jadi kita harus dari sini di dalam box, kemudian kita klik OK. Bisa perpanjang, jadi teksnya, dan ini teksnya kita juga bisa ganti ke tipe teks yang lain ya, misalnya misal inilah Bismillahirrahmanirrahim atau yang lain. Nanti bisa di setup ya, kita bisa di setup sesuaikan teks yang akan kita munculkan. Jadi seperti ini line banyak seperti ini juga kita tinggal gunakan ini ya, polyline atau line yang kita inginkan. Klik. Memang semi otomatis, kenapa? Karena ini image ya. Jadi kayak gambar seperti ini kan nggak nyambung nih, ada otomatis dia akan jadi dua line. Nah, ini harus jadi kita sambungkan secara manual atau yang lain. Ya, jadi tergantung dari image-nya juga, kalau memang dia nyambung seperti ini dia akan baik juga hasilnya. Jadi seperti itu. Oke, tadi ada tips menggunakan merubah file foto ke file DBG. Oke, itu saja mungkin Mbak Caroline yang bisa saya sampaikan. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan bisa nanti bisa disampaikan di sesi ini. Oke Mbak Caroline, saya kembalikan ke Mbak Caroline. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Topan. Nah, kalau dilihat nih Pak, untuk di kolom chat box ini udah ada beberapa pertanyaan gitu, biar aku bacakan ya. Oke. Pertanyaan pertama datang dari Bapak Alif. Apakah AutoCAD 21 sudah ada fitur 3D Tools atau apakah harus dibeli terpisah? Silahkan dijawab. Oke, jadi AutoCAD 2021 ketika Bapak Ibu sekalian membeli AutoCAD 3D saja, bilang AutoCAD 3D, otomatis
include semua software yang tadi saya jelaskan. Tadi ada AutoCAD 2D-nya, 3D-nya sudah include. Plus ada 7 toolset yang masing-masing punya kelebihan. Dan juga Bapak Ibu sekalian juga bisa akses melalui web dan mobile atau dari handphone. Tujuannya adalah nanti ketika ada review drawing, kita tidak perlu menggunakan email. Ketika menggunakan email kan kita email kadang dibacanya mungkin kapan, atau mungkin ketika dibaca kita mau yang review harus buka AutoCAD-nya terlebih dahulu. Nah, dengan adanya web dan mobile apps ini, review kita bisa dimanapun dan kapanpun, bahkan melalui handphone. Jadi lebih cepat. Seperti itu Mbak Karlin. Jadi sudah include semuanya. Oke, berarti udah include ya Pak ya? Nah, betul. Untuk pertanyaan kedua datang dari Bapak Andika, apakah Xref dapat diakses secara online dari PC atau laptop yang berbeda? Oh ya, Xref itu bisa ya, tergantung nanti pengaturan filenya ya. Nanti file itu bisa file sharing based on user PC, nanti bisa file sharing tersebut bisa dilakukan, atau nanti bisa menggunakan storage-nya Autodesk. Tadi storage-nya Autodesk ada 25 GB, atau menggunakan provider yang ada di cloud seperti tadi Microsoft, Box, Dropbox, Google Drive. Jadi itu bisa secara online diakses. Jadi tadi dengan drawing story pun nanti seperti itu cara kerjanya. Jadi bisa satu file di-share ke beberapa user seperti itu. Jadi Xref sendiri pun bisa dilakukan seperti itu, Mbak Caroline. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga datang dari Bapak Yunawan. Ini terkait licensing nih Pak. Gimana licensing dari AutoCAD toolset sih? Gimana licensing dari AutoCAD toolset? Ya. Oke, jadi licensing AutoCAD toolset yang saat ini yang terbaru tadi adalah akses license-nya diberikan atau di-assign ke email ID. Ya, aksesnya jadi ke email ID. Nah, dari email ID tersebut, semua produk akan masuk ke akun tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian dengan email yang sudah didaftarkan, berarti Bapak Ibu sekalian terregister di portal Autodesk. Bapak Ibu sekalian punya namanya akun ID Autodesk. Nah, ketika Bapak masuk ke portal tersebut, informasi license, download software, semua keterangan terkait produk. Tadi AutoCAD toolset ada 7 toolset, Bapak download dari situ juga. Bapak punya semua informasi terkait AutoCAD ada di situ. Jadi licensingnya berdasarkan email ID. Nah, untuk aktivasinya, Bapak Ibu sekalian install AutoCAD-nya. Setelah install selesai, open pertama kali, sign in, masukkan email ID dan password, selesai. Dan bisa digunakan. Seperti itu, Mbak Caroline. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Raditya. Pak, untuk sistem requirement AutoCAD 2021 ini apakah sama seperti sebelumnya atau lebih tinggi lagi? Nah, sebenarnya untuk requirement AutoCAD ini juga disesuaikan dengan project gambar yang dipakai oleh user ya. Kalau memang mau menggunakan semua toolsetnya, kemungkinan jarang, dan karena di kantor atau di perusahaan pasti punya bidang masing-masing, arsitektur juga sendiri atau yang lainnya sendiri. Nah, atau kadang juga ada hanya drafter, jadi dia hanya menggambar 2D-nya saja. Jadi ketika AutoCAD ini digunakan hanya 2D, minimum requirement-nya bisa menggunakan kemarin banyak pertanyaan ya, pernah saya coba dan bahkan untuk webinar itu i5 dengan RAM-nya hanya 4 ya, i5 dengan RAM-nya 4 ya, dan prosesornya 2,7 ya, RAM-nya dan VGA-nya onboard ya, bawaan kemarin masih satu atau di bawah satu ya, itu sudah oke untuk 2D ya. Tapi untuk 3D memang itu standar bisa dilakukan juga, kemarin saya lakukan, tapi memang kurang smooth dalam artian pasti ada loadingnya ya. Mungkin 5-6 detik, tapi kalau bagi driver atau engineer 5-6 detik itu dikalikan berapa waktu atau berapa ribu editing itu sangat berarti. Jadi ketika bekerjanya itu tadi rekomendasi saya dengan i5 RAM-nya 4 dan prosesor 2,7 terus VGA-nya onboard bawaan, itu sudah oke lah, karena memang hanya 2D ya, kemarin juga smooth. Nah, untuk ketika pekerjaan Bapak sudah masuk ke 3D, otomatis butuh spek yang tinggi. Kenapa? 3D ini butuh visualisasi ya, dan editingnya juga harus detail ya. Dan Bapak juga editingnya nggak delay 5 detik, lumayan loh Pak, delay 5 detik. Ketika edit beberapa detik, bahkan ketika editing bisa ribuan editing ketika kita sebagai desain
engineer atau drafter. Nah, kalau yang 3D, minimum requirement-nya adalah suggest atau dari saya, FF bisa untuk minimum banget itu bisa, tapi RAM-nya ditambahkan 8 GB dan VGA-nya pun ditambahkan. VGA-nya minimum 2 lah minimum untuk FF. Tapi kalau mau smooth, otomatis Bapak harus meningkatkan speknya. Jadi minimum requirement untuk 2D dengan project yang masih medium ke bawah ya, itu masih bisa. Tapi kalau sudah projectnya sudah medium ke atas, otomatis Bapak harus punya spek yang tinggi. Jadi lihat dulu pekerjaannya Bapak, di mana nih projectnya sudah medium ke atas. Kalau medium ke atas berarti requirement minimumnya adalah i7 RAM-nya 8 GB dan prosesornya ya 3 GB dan VGA-nya harus 4. Kenapa? Banyak file 3D model yang memang harus perlu editing. Dan meskipun dengan Express sekalipun, itu akan lebih smooth dan minimum requirement-nya seperti itu. Jadi kalau dari saya, kalau di Autodesk kan langsung di global ya, AutoCAD dengan RAM-nya 8 GB, tapi dengan ada pengalaman di lapangan dan user juga menggunakan banyak share juga kepada saya, tergantung dari banyak atau project yang dikerjakan. Kalau hanya 2 dimensi atau dengan RAM menengah ke bawah juga bisa, dan ketika projectnya medium bisa menggunakan spek yang medium, dan ketika sudah projectnya large atau large desainnya 3D model tapi sudah luas ya, itu harus menggunakan spek yang tinggi juga. Seperti itu Mbak Caroline. Jadi jangan dipukul rata ya ketika webinar, oh Pak jadi AutoCAD harus menggunakan spek yang tinggi. Jadi kita lihat dulu kalau memang pekerjaan Bapak memang large ya, otomatis Bapak juga perlu untuk spek yang tinggi untuk menunjang pekerjaan Bapak. Seperti itu Mbak Caroline. Oke, Pak Topan. Pertanyaan selanjutnya datang dari Bapak Arif. Kalau untuk license itu sendiri, apakah per satu license hanya bisa dipakai atau diinstal oleh satu user atau satu perangkat saja? Atau satu license bisa dipakai atau diinstal oleh banyak user dengan license yang sama? Oke, jadi pada dasarnya adalah license itu di-assign kepada email ID. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebenarnya tujuannya Autodesk adalah mempermudah Bapak ketika bekerja di kantor, dan ketika WFH, Bapak cukup send out dari PC yang di kantor, dan kemudian adalah send in di PC yang ada di rumah. Jadi mudah, yang selama itu send in dan send out tidak digunakan secara bersama. Jadi Autodesk ya, saya share sedikit. Ini tadi produk AutoCAD saya ya, bisa dilihat. Nah di sini ada send in dan send out. Ketika send out berarti license saya sudah lepas dari AutoCAD ini. Tapi ingat, jangan sampai tidak send out. Ketika Bapak masih send in di PC di kantor, terus Bapak send in lagi di rumah, itu nanti terhitung satu email ID untuk dua PC. Jadi pastikan adalah send out. Nanti ketika itu lupa bagaimana? Yang kena adalah nanti reportnya adalah ke admin bahwa user tersebut aktivasi lagi di PC lain. Jadi admin nanti akan jadi admin dari user tersebut mendapat email dan harus menegur. Ketika tidak menegur, otomatis nanti Autodesk akan 3 tahapan, jadi harus ditegur bahwa user tersebut menggunakan di 2 PC. Jadi secara legal atau policy dari Autodesk adalah satu email ID untuk satu PC ya, satu PC dan satu license. Jadi tidak diperkenankan satu email ID, satu license untuk beberapa PC. Tapi ketika Bapak send out dan send in, itu dipermudah oleh Autodesk. Selama send out dan kemudian pindah ke PC lain di rumah ya, karena Bapak Ibu sekalian pasti WFH, mungkin kerjanya bisa dikerjakan di rumah, Bapak license-nya tinggal send in saja di rumah. Jadi bukan satu license satu PC untuk banyak orang, tapi satu license satu email ID ya untuk satu PC. Tapi penggunanya bisa di send in dan send out. Dan satu hari mungkin Bapak dari kantor, terus kemudian siang pulang nih jam 1, terus kemudian mau mengerjakan lagi sorenya, terus di rumah Bapak send out yang ada di kantor, kemudian send in yang di rumah. Seperti itu Mbak Caroline. Jadi sedikit saya detail, kenapa khawatir malah Bapak Ibu sekalian ketika dijelaskan boleh send in dengan email ID dimanapun, tapi lupa nggak send out, itu nanti menyalahi aturan dari policy dari Autodesk. Seperti itu Mbak Caroline. Oke, kebetulan juga datang pertanyaan dari Ibu Ayu. Apakah dengan satu email ID bisa diakses bersama di beberapa device?
Berarti jawabannya nggak bisa diakses bersamaan ya, Pak? Ya, kalau memang email ID-nya grup ya, kan ada email ID grup, itu di assign lesson. Memang kita tidak recommended, tapi secara itu bisa. Jadi mungkin user lain. Tapi nanti ketika terjadi satu email ID itu aktivasi di beberapa user, itu nanti akan terdeteksi sama Autodesk ya. Karena lesson di saat ini, pertama aktivasinya connect internet, yang kedua sama Autodesk, setiap 30 hari sekali mereka harus connect ke internet. Jadi tujuannya Autodesk adalah untuk report ke admin, dan nanti ada reporting juga di portal atau administrasinya si admin tersebut. Nah, itu untuk mempermudah administrasi. Yang kedua untuk ngecek user tersebut benar-benar menggunakan sesuai ketentuan atau tidak. Jadi tadi ketika email ID diakses bersamaan bisa, tapi pastikan adalah penggunaannya tidak dilakukan di beberapa PC tapi secara bersamaan. Kalau bergantian diperbolehkan, seperti itu Mbak Karolin. Oke, Pak Topan. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Aryo. Kalau untuk desain layout atau floor plan, apakah penggunaan AutoCAD LT sudah mencukupi? Dan apa saja hal yang paling membedakan antara AutoCAD LT dibanding AutoCAD standar, selain fitur 3D-nya? Oke. Jadi AutoCAD LT kalau memang floor plan ya, jadi hanya 2 dimensi sudah cukup ya kalau AutoCAD LT. Tapi ketika di AutoCAD LT ada beberapa fitur yang tidak ada, misalnya ketika Autolift Automation ya, ketika Bapak punya beberapa objek atau beberapa yang kerjanya yang diulang-ulang terus, tapi memang beda project. Jadi kalau di Autolift, kita namanya automation, kita selama ketik project floor 5 dan ketik floor 5 itu langsung gambarnya keluar atau automation itu tidak ada. Jadi Autolift itu tidak ada di AutoCAD LT. Nah, apakah Bapak kalau memang masih bisa manual ya semua gambar AutoCAD LT ya, selama itu 2D, gambar apapun 2 dimensi di AutoCAD LT itu bisa digunakan. Tapi ketika bandingkan dengan AutoCAD standar kayak tadi salah satunya adalah Autolift dan beberapa lagi. Nanti saya metriknya ya, terutama di Autolift ya. Tapi secara keseluruhannya ketika masih 2 dimensi, Bapak bekerja di 2 dimensi, AutoCAD LT sudah cukup, bahkan bisa link dengan web dan mobile apps. Seperti itu Mbak Karolin. Oke, untuk presentasi sendiri bisa akan kami bagikan untuk customer ya. Ya, baik. Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Karena kalau dilihat dari chatbox, itu adalah pertanyaan terakhir. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, mungkin dapat dituliskan di chatbox kembali atau bisa langsung menonaktifkan mikrofonnya. Oke, kalau tidak ada, mungkin kita bisa lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi games ya. Kita sudah menyediakan quick games yang nantinya akan di-lead oleh Ibu Susanti. Silakan, Ibu Susanti. Oke, share screen-nya apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah. Untuk Bapak Ibu yang ingin join kuisnya, bisa langsung join kuisnya. Link kuisnya ada di kolom chat. Untuk join kuisnya ada sesuai format yang tertera, yaitu nama strip perusahaannya atau perusahaan strip namanya, seperti contoh yang sudah ada di kolom chat tersebut. Gitu. Oke. Jadi untuk linknya sendiri bisa diakses di chatbox, dan juga sambil menunggu proses registrasi games ini, mungkin dimohon bantuannya untuk Bapak dan Ibu untuk mengisi feedback form yang linknya sudah tertera di chatbox. Adapun nantinya untuk pengisian feedback form ini akan diberikan sertifikat webinar teknologi Metrodata dari MII. Terima kasih. Mungkin untuk Bapak Ibu yang belum sesuai formatnya boleh diulang kembali join kuisnya dengan sesuai format ya Bapak Ibu. Gitu. Nah, untuk kuisnya ini sendiri nih sangat mudah dan hanya 5
5 pertanyaan aja, jadi mungkin cepet-cepetan. Kalau ditanya apakah ada hadiahnya? Ada jawabannya. Jadi untuk hadiahnya kita udah siapkan untuk 3 orang pemenang, yaitu pemenang pertama akan mendapatkan 200.000 berupa voucher, kemudian untuk pemenang kedua sebesar 150.000 dan untuk pemenang ketiga sebesar 50.000. Semuanya ini berbentuk e-voucher ya Bapak Ibu. Untuk pemenangnya sesuai dengan format ya Ibu ya, Pak Caroline? Iya. Jadi untuk pemenangnya nanti kita akan lihat lagi apakah formatnya sudah sesuai atau belum. Jadi diharapkan untuk Bapak dan Ibu sekalian mengisi sesuai format yang ada. Diberitahukan sekali lagi untuk formatnya, yaitu nama, strip perusahaan, atau perusahaan strip namanya. Jadi kalau misalnya masih ada Bapak Ibu yang tidak sesuai dengan formatnya, boleh diulang kembali. Soalnya sayang kalau misalnya di posisi awal tiba-tiba tidak sesuai format, maka hadiahnya tidak eligible gitu. Oke. Mungkin kita bisa mulai ya Bu Santi? Oke, untuk kuisnya kita mulai dari sekarang. Iya, silakan. Nah, untuk di layar ini bisa dilihat untuk skor-skornya. Jadi saat ini di peringkat pertama ada Bapak Indra dengan poin 2.930. Di posisi atas belum ada yang sama nih. Iya nih Bu Jawab Santi. kuisnya. Kayaknya untuk yang di bawahnya persaingannya cukup sengit nih. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan ya Bu Santi ya, sekarang yang ada di peringkat kelima atau keenam bisa jadi peringkat pertama ya. Iya. Nah, itu posisi 1 udah digantikan oleh Bapak Arif Lukman. Di posisi kedua juga digantikan oleh Bapak Mulia, di posisi 3 digantikan oleh Bapak Hasan Halim. Masih bisa juga yang dari bawah masih bisa tiba-tiba naik di atas. Kalau misalnya Iya, betul. menjawabnya dengan benar, sesuai, tepat, dan cepat. Oke. Untuk saat ini peringkat pertama diduduki oleh Bapak Arif. Coba kita scroll ke bawah nih Bu Santi, apakah ada lagi yang masih dalam proses pengisian? Ini udah banyak juga yang selesai.
Oke, kalau begitu. Apa kita selesai aja untuk gamenya? Boleh. Oke. Untuk gamesnya, karena mengingat waktunya juga, mungkin kita sudahi, Bu Santi. Oke, kita end game sekarang. Selamat kepada ketiga pemenang. Yang pertama ada Bapak Arif Lukman, yang kedua ada Bapak Hasan Halim, yang ketiga ada Bapak Sani dari The Jasmine. Oke, untuk ketiga pemenang kami ucapkan selamat. Untuk voucher nanti akan dikirimkan melalui email masing-masing. Oke. Untuk webinar kali ini cukup sekian. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata dari pihak kami. Terima kasih. Sampai berjumpa di webinar selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih.